Materi PJOK kelas 4 Sepak Bola. Pertemuan pertama. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Begitu juga dengan Bu Guru. Baik anak-anak, senang sekali bisa bertemu dalam pembelajaran PJOK. Dan tentu pastikan anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang permainan sepak bola, yakni variasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Nah, yang kita pelajari yaitu tentang variasi gerak lokomotor. Seperti biasa, kita awali dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pastikan anak-anak tidak ketinggalan materi berikutnya ya dari Bu Guru dengan cara memencet tombol subscribe dan lonceng ya. Baik. Nah, di pertemuan ini Bu Guru akan menyampaikan apa saja tujuan belajarnya. Yang pertama, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola dengan benar. Yang kedua, diharapkan anak-anak dapat mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Nah, itu adalah tujuan belajarnya. Pastikan anak-anak menyimak sampai selesai ya, agar anak-anak benar-benar paham. Baik, mari kita mulai anak-anak untuk materi tentang gerak lokomotor. Tapi sebelum itu Bu Guru tanya nih pada anak-anak, apa saja variasi gerak dasar dalam permainan sepak bola? Ayo, apa saja? Silakan yang tahu jawab di kolom komentar ya. Variasi gerak dasar sepak bola itu apa? Berikutnya, apa saja gerakan yang termasuk gerak lokomotor? Yang anak-anak sebutkan tadi, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Kalian sebutkan mana saja yang termasuk gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor itu sendiri adalah gerak yang dilakukan dengan berpindah tempat. Contohnya apa saja anak-anak? Ya, bagus. Yaitu berlari, berjalan. Ya, itu contohnya. Kemudian anak-anak, variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola ini kita akan pelajari dimulai dengan gerak melangkah dan berlari. Mengapa melangkah dan berlari? Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita akan belajar variasi gerak lokomotor ya, yang ditandai dengan berpindah tempat. Nah, dalam sepak bola, tentu anak-anak akan melakukan gerakan langkah dan berlari. Kemudian berjalan dan berlari ini menunjukkan pergerakan tanpa menggunakan bola. Jadi, ketika anak-anak di lapangan itu tentu akan melakukan gerakan berjalan dan berlari. Biasanya dalam mengejar bola atau menjaga lawannya dan lain sebagainya. Jalan dan lari ini merupakan variasi gerak lokomotor pada sepak bola. Kemudian kamu bisa berjalan dan berlari ke berbagai arah ya anak-anak. Kemudian yang pertama, menarik ke berbagai arah.
terjadi, yakni lari ke depan. Itu contoh gambarnya ya. Contohnya di sini lari ke depan yaitu mengejar lawan atau mengejar musuh yang sedang mengirim bola. Kita harus kejar ya. Nah, itu adalah gerak lokomotor dalam permainan sepak bola untuk larinya. Kemudian ada lagi lari ke belakang ya. Nah, lari ke belakang ini juga akan sering anak-anak lakukan dalam permainan sepak bola, yaitu lari mundur. Misalkan tiba-tiba ada lawan yang menyerang ke daerah pertahanan kita, jadi kita biasanya lari ke belakang atau mundur. Atau waktu tendangan sudut atau tendangan pojok, itu anak-anak juga kadang-kadang melakukan gerakan maju mundur menjaga lawan, gitu ya. Berikutnya ada lari ke samping. Lari ke samping ini bisa dilakukan ya, misalkan anak-anak seorang kiper atau penjaga gawang yang kadang bergerak ke samping, ke kiri atau ke kanan, karena menjaga gawang agar tidak kebobolan. Itu juga termasuk gerak lokomotor dalam permainan sepak bola ya. Nah, anak-anak, ada lagi permainan sepak bola, yaitu gerakan berjalan dan berlari berkelok-kelok. Tentu kita saat anak-anak dalam lapangan yang sering menjumpai di depan, kalau di depan kita ada musuh, kita harus berbelok-belok. Berbelok-belok ini tujuannya untuk menghindari agar tidak menabrak atau bertumbukan dengan lawan. Nah, contohnya di sini kita bisa berjalan dan berlari berkelok-kelok ini juga menunjukkan pergerakan tanpa bola. Kemudian kamu bisa melakukan gerakan berjalan dan berlari berkelok-kelok ini seperti contoh berikut ini. Coba kalian bisa lihat gambar ini ya. Kalian bisa latihan menggunakan kun yang ditata lurus ke depan dan diberi jarak kurang lebih 3-5 meter setiap kunnya. Baik, nah berikutnya adalah gerakan berlari dan melompat. Anak-anak tentu dalam permainan sepak bola pernah melakukan gerakan ini ya, berlari dan melompat. Contohnya pada saat apa anak-anak? Nah, contohnya adalah saat menyundul bola, kemudian diawali dengan berlari dahulu, yang kemudian melompat. Nah, saat melayang di udara, ikuti ayunan lengan yang tujuannya untuk memperoleh gaya dorongan agar lompatannya semakin tinggi. Contohnya, kalian bisa lihat gambar di sini ya. Yang pertama itu adalah gerakan menyundul yang dilemparkan oleh teman. Yang kedua, berlari, kemudian gerakan melompat. Tujuan dari gerakan ini biasanya untuk mengoper bola kepada teman satu tim atau mencetak gol ke gawang lawan. Begitu ya anak-anak. Nah, berikutnya setelah Bu Guru menjelaskan, ayo kita mencoba. Yang pertama, kalian sebutkan variasi gerak lokomotor pada sepak bola yang kamu ketahui. Yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, silakan kalian tulis gerak lokomotor pada sepak bola. Yang
kedua yaitu latihan gerak lokomotor pada sepak bola yang Bu Guru sampaikan tadi. Coba anak-anak dipraktekkan ya. Jika sudah selesai, laporkan pada bapak atau ibu guru kalian masing-masing. Sampai di sini dulu ya anak-anak pertemuan kita. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar dari segala macam penyakit. Terima kasih.